Dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu defisiensi unsur hara yang belum selesai, yaitu defisiensi unsur hara boron. Boron merupakan salah satu unsur hara yang sangat penting bagi tanaman dalam proses metabolisme dalam pembuatan karbohidrat serta meningkatkan jaringan pertumbuhan suatu tanaman. Jika Bapak Ibu ketika berada di dalam kebun, kalau melihat tanaman seperti gambar seperti ini, maka ini merupakan salah satu tanda-tanda sawit Anda kekurangan unsur hara boron. Pada umumnya unsur hara boron itu diketahui dengan gejala seperti pada pelepah tua bagian ujung itu membentuk keriput atau keriting, dan ada seperti yang berbentuk mata pancing, dan ada seperti yang ada lambang LPLN. Ini adalah salah satu contoh tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan unsur hara boron. Daunnya itu akan keriting di bagian ujung. Untuk ciri gejala yang lain antaranya adalah pada pelepah muda itu biasanya akan merapat, daun muda itu pada patah, kadang disertai dengan waktu strip. Apabila yang dibiarkan terlalu lama, maka tanaman tersebut akan kerdil. Sebelum lanjut pada pembahasan video kali ini, jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga dapat notifikasi saat kita upload video-video terbaru. Penyebab terjadinya kekurangan unsur hara boron diantaranya adalah, yang pertama adalah kandungan B atau boron dalam tanah itu rendah. Itu cara mengatasinya yaitu dengan cara mengaplikasikan pupuk baik organik maupun non organik secara tepat waktu, tepat jenis. Yang kedua adalah tanah mengandung kapur atau tanah itu yang masam, misalnya pH itu di bawah 4, maka itu adalah salah satu indikasi penyebab terjadinya kekurangan unsur hara boron. Solusinya adalah dengan cara kita memberikan pupuk yang dapat meningkatkan pH tanah, di antara adalah seperti pupuk dolomit. Dan yang ketiga adalah ketidakimbangan antara unsur hara boron dengan unsur hara lainnya, seperti unsur hara nitrogen. Di sini apabila Bapak Ibu mengaplikasikan pupuk, misalnya pupuk kimia bentuk urea atau terlalu berlebihan, tidak sesuai dosis, maka akan mengakibatkan salah satu kekurangan unsur hara, di antara adalah unsur hara boron. Di sini maka pentingnya kita harus mengetahui dosis atau jenis pupuk yang kita aplikasikan sehingga tidak mengakibatkan defisiensi unsur hara yang lainnya, karena unsur hara tanaman kelapa itu harus imbang antara unsur hara yang satu dan unsur hara yang lainnya. Penyebab yang selanjutnya adalah kita aplikasi itu tidak benar, misalnya tidak tepat waktu, tidak tepat cara, dan tidak tepat jenis. Misalnya kita tahu bahwa tanaman tersebut mengalami kekurangan unsur hara boron, tapi kita tidak tahu apa pupuk yang harus kita aplikasikan dan bagaimana caranya dan kapan waktunya. Biasanya kalau tanaman kelapa sawit mengalami kekurangan unsur hara boron, itu yang kita harus lakukan adalah dengan cara pemberian pupuk kimia bentuk pupuk borat. Borat adalah merupakan salah satu pupuk kimia yang bertujuan untuk menanggulangi unsur hara boron dan juga mencegah terjadinya unsur hara boron. Pemberian pupuk kimia berupa borat itu kita harus tepat tempat, bahwa pupuk borat ini adalah pupuk mikro, adalah pupuk yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit dalam jumlah sedikit, tapi inilah sangat penting karena sangat besar manfaatnya. Jadi cara aplikasinya itu biasanya kalau pupuk biasa seperti pupuk majemuk NPK itu biasanya ditebar di luar piringan atau di piringan atau pasar mati, tapi kalau borat ini biasanya ditaburnya itu di ketiak pelepah, biasanya dengan dosis 70-100 gram per pokok per tahun. Mungkin yang menjadi pertanyaan sahabat semua adalah, apabila kita udah aplikasi pupuk borat sesuai tepatnya, sesuai caranya, seperti dosisnya, apakah tanaman kelapa sawit yang daunnya udah keriput itu akan kembali menjadi lurus? Itu jawabannya adalah tidak, karena ini borat adalah untuk mencegah terjadinya kekurangan unsur hara boron, supaya pelepah-pelepah yang selanjutnya yang lebih muda itu tidak mengalami kekurangan unsur hara boron. Kalau yang sudah terkena, sudah jadi keriput keriting, itu tetap
tutup keriting. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendapat edukasi budidaya tanaman kelapa sawit dan menambah pengetahuan bagi kita semua, sehingga kita dapat mengatasi apabila tanaman kelapa sawit kita mengalami kekurangan unsur hara, baik itu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Bagi sahabat jejak anak simpan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sehingga kita dapat semangat untuk selalu berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses petani sawit Indonesia.